adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau hidup, beliau memiliki orang-orang yang dicintainya. Kalau pada waktu yang lampau kita sudah sebutkan kisah di antara anak angkat Rasulullah adalah Zaid ibn al-Harisah. Dan insyaallah kisah seorang sahabat yang akan kita bacakan sedikit pada pagi hari ini anak daripada Zaid ibn Harisah. Dia adalah Usama ibnu Zaid. Usama ibnu Zaid. Ketika di tahun ke-7 daripada kenabian, adalah Rasulullah dan juga para sahabat beliau dan mereka mendapatkan tekanan di Mekah oleh orang-orang Quraisy. Siksaan demi siksaan, tekanan demi tekanan datang silih berganti. Yang ini membuat kesedihan menimpa Rasulullah dan juga para sahabat-sahabatnya. Maka di tengah goncangan daripada tekanan dan juga penderitaan kaum muslimin waktu itu, ada setitik kegembiraan yang nampak di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika yakni salah satu daripada budak Rasulullah ini merupakan budak daripada ibunda Rasulullah Aminah, yaitu Ummu Aiman, melahirkan daripada anak yang disebut sebagai Usama ibnu Zaid radhiyallahu an. Ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Usama. Sangat mencintai Usama. Dan umur Usama dengan umur cucunya Al-Hasan ibnu Aliin adalah seumuran, ya. Kalau Hasan memiliki perawakan yang tampan dan juga berkulit putih, ya. Adapun Usama adalah berkulit hitam, berhidung pesek. Akan tapi Rasulullah SAW tidak membedakan antara kecintaan kepada Al Hasan dengan Usama bin Zaid. Karena ini diantara Al-Hibbu Ibnul Hibbi Rasulullah SAW. Ini adalah gelar yang dimiliki oleh Usama ibnu Zaid, Al-Hibbu Ibnul Hibbi Rasulillah, ya, kekasih daripada anak kekasih Rasulullah. Ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mencintai Usama sewaktu beliau kecil, ya. Dan sewaktu beliau beranjak dewasa, kecintaan beliau kepada Usama, ya, tidak berkurang. Suatu ketika Rasulullah diberikan hadiah oleh seorang daripada pembesar Quraisy, ya, yang tidak memusuhi dakwah Rasulullah, yakni yang bernama Hakim ibnu Hazam, yang dia waktu itu belum masuk Islam. Diberikan pakaian yang mahal dari Yaman, yang ini merupakan bekas pakaian daripada Yazan. Yazan ini adalah salah satu raja-raja Yaman. Yazan, ya, salah satu raja Yaman, subhanallah. Jadi pakaian ini bekas raja Yaman. Kemudian diberikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah tidak mau ini menjadi suatu pemberian, maka Rasulullah ganti dengan model jual beli. Rasulullah beli baju tersebut dan Rasulullah belikan kepada Usama bin Zaid. Dan Usama bin Zaid ketika memakai pakaian bekas daripada raja-raja Yaman, begitu bangganya dia mondar-mandir di hadapan pemuda-pemuda yang ada di Madinah, menunjukkan bagaimana kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Usama. Dan Usama ini terdidik di rumah daripada rumah Rasulullah, ya. Menjadilah dia sosok pemuda yang gagah, sosok pemuda yang cerdas, sosok pemuda yang hatinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya ingin meninggikan Islam sebagaimana para sahabat-sahabat senior waktu itu. Ketika di perang daripada peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika di perang Badar, ya. Ketika di perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan beberapa pemuda-pemuda yang ingin ikut berperang bersama beliau, ya. Dan juga ketika di perang Khandaq,
Ketika di perang Khandaq, datang beberapa pemuda-pemuda menghadap Rasulullah SAW. Beliau mereka ingin mengungkapkan ingin berperang bersama Rasulullah. Akan tapi Rasulullah SAW ya menolak mereka. Dan di antara pemuda yang ingin berperang, bayangkan masih anak-anak, masih di bawah umur, ya, mereka sudah ingin berjihad bersama Rasulullah. Dan ini membuat hati Usama bersedih dan berlinangan air mata ketika Rasulullah menolak dia dalam perang Badar. Ya, ada beberapa anak-anak yang ditolak Rasulullah, tidak diizinkan untuk ikut. Di antaranya adalah Usama ibnu Zaid. Subhanallah. Ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, akhirnya di perang Ahzab ataupun perang Khandaq, ya, keinginan Usama untuk berperang dengan Rasulullah penuhi, ya, Rasul izinkan. Dan ini kegembiraan yang begitu, ya, gembiranya Usama ketika diizinkan oleh Rasulullah untuk berperang di perang Khandaq. Ya. Ketika para pemuda-pemuda yang ingin ikut berperang dengan Rasulullah, mereka semuanya berdiri tegap supaya mereka terpilih, subhanallah, supaya mereka terpilih agar tidak terlihat pendek. Jadi mereka semuanya berdiri tegap, ya, agar mereka dipilih oleh Rasulullah ikut berperang di perang Khandaq. Subhanallah. Di perang Hunain, ikhwati yang dimuliakan Allah Ta'ala, setelah penaklukan kota Mekah, ketika terjadi, ya, suatu insiden yang menyebabkan pasukan kaum muslimin hampir kalah waktu itu dan terjadi kekalahan dengan banyaknya jumlah mereka, yang mereka berbangga dengan jumlah mereka. Ya, Allah Ta'ala turunkan ayat khusus tentang ini, mengingatkan kepada kaum muslimin agar mereka tidak berbangga dengan jumlah mereka, ya, di mana kaum muslimin waktu itu di perang Hunain kocar-kacir, ya, tinggal beberapa orang yang mereka tetap sabat, tetap kokoh, ya, untuk berperang. Di antaranya adalah Usama ibnu Zaid dan juga Abu Bakar dan juga Umar dan juga Sa'ad ibn Abi Waqqas, ya, dan juga Abu Ubaidah bin Jarrah dan yang lainnya di antara sahabat-sahabat yang mereka tetap sahabat, tetap kokoh bersama Rasulullah, yang ini bisa membalikkan keadaan peperangan yang awalnya kaum muslimin kocar-kacir melawan orang-orang kafir yang ada di Hunain. Akhirnya mereka berhasil mengalahkannya. Ini di antara sepak terjang daripada Usama ibnu Az-Zaid. Ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kemudian di tahun ke-11 Hijriyah, ya, tahun ke-11 Hijriyah, amar Rasulullah SAW bitajhizi jaisil li ghazir Rum. Rasulullah memerintahkan untuk menyiapkan pasukan untuk memerangi bangsa Rum, ya. Maka di antara persiapan pasukan tersebut ada di antara kibarus sahabat, ada di antaranya mereka yakni sahabat-sahabat senior, di antaranya yakni Abu Bakar, wa Umar, wa Sa'ad ibn Abi Waqqas, wa Ubaidah ibn Jarrah, ya, dan yang lainnya. Akan tapi Rasulullah menunjuk yang menjadi panglima adalah Usama bin Zaid. Usama bin Zaid padahal umurnya belum genap 20 tahun. Ya, disebutkan di situ 15 tahun, ada yang mengatakan 17 tahun, ya. Wa amara an yuti al-khaila tuhumal balqa wa qal'atad darum al-qariba min ghazwati min biladir Rum. Dan Rasulullah berpesan kepada Usama agar pasukan kaum muslimin bisa menginjakkan kuda-kuda perang mereka, bisa menginjakkan kaki-kaki daripada onta-onta mereka di negeri yang bernama Balqa dan juga Qal'atad Darum, yang ini merupakan negeri yang dikuasai oleh bangsa Rum yang ada di Syam. Ini wasiat Rasulullah. Akan tapi ketika pasukan yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW ini akan berangkat, maka Rasulullah SAW sakit, ya, sampai kepada wafatnya Rasulullah. Akhirnya pasukan tersebut berhenti untuk tidak diberangkatkan, ya. Usama berkata, menceritakan tentang hal ini, walamma sakula ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-marid. Ketika sakit Nabi ini menjadi parah, ya,
Aqbaltu alaihi wa aqbalan nasu ma'i fadakhaltu alaihi fawajadtu qad samata fama yatakallam min wat'ah. Aku dapatkan Rasulullah SAW sudah tidak bisa berbicara karena begitu dahsyatnya sakit beliau. Ya. Faja'ala yarfa'u yadahu ila sama summa yada'u alayya fa'araftu annahu yada'u li. Dan Rasulullah memberikan isyarat kepadaku dan aku tahu isyarat Rasulullah agar aku datang kepadanya. Ya. Thumma ma labisa an farqa Rasulullah al-haya wa tammatil bai'atu li Abi Bakar. Maka Rasulullah SAW wafat, ya. Dan tentunya sebagaimana kita ketahui kaum muslimin membaiat Abu Bakar menjadi khalifatu Rasulullah, menjadi khalifah waktu itu. Maka Abu Bakar dengan kebijaksanaannya beliau menyiapkan pasukan, meneruskan pasukan yang sudah disiapkan oleh Rasulullah. Ya, pasukan yang hendak memerangi bangsa Rum ini yang dipimpin oleh Usama bin Zaid yang terhenti dikarenakan Rasulullah SAW sakit dan Rasulullah SAW wafat. Ya, akan tapi ada di antara sahabat-sahabat Ansor, ya, melihat karena ini sifat mereka, sifat manusia. Di antara mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat dasar manusia. Mereka menimbang sesungguhnya kaum muslimin ini sedang akan menghadapi tentara besar, tentara bangsa Rum. Sementara pasukan yang menjadi panglima pasukan Usama bin Zaid waktu itu adalah orang yang masih muda, yang tidak memiliki banyak daripada pengalaman perang. Ya, hal ini disampaikan kepada Umar bin Khattab. Ya, jadi beberapa sahabat-sahabat daripada Ansar mereka bermusyawarah, ya, memberikan ide-ide mereka agar seyogyanya yang menjadi panglima bukanlah Usama, karena masih banyak sahabat-sahabat senior. Ya, akhirnya mereka berbicara, bermusyawarah dan disampaikan kepada Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab mendatangi daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, mendatangi Abu Bakar menyampaikan ide-ide daripada sahabat-sahabat Ansar. Ya, maka apa kata Abu Bakar? Mendengar ide yang disampaikan oleh Umar bin Khattab atas hasil musyawarah di antara sahabat-sahabat Ansar, maka beliau mengatakan dengan nada marah, sakilatka ummuka, sungguh ya celaka engkau wahai Umar. Istamalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah menunjuk Usama bin Zaid untuk menjadi panglima perang. Ya. Wa ta'muruni an anzi'ahu. Dan engkau meminta kepadaku untuk menggantinya. Wallahi la yakunu dzalik. Demi Allah itu tidak akan terjadi. Aku tidak akan mengganti panglima yang sudah ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Usama bin Zaid. Dan waktu itu Abu Bakar memegang jenggot daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Subhanallah. Ya, ini menunjukkan bagaimana keilmuan Abu Bakar. Bagaimana sikohnya Abu Bakar dalam ittiba mengikuti perintah Rasulullah. Dan menunjukkan bagaimana para sahabat mereka bertingkat-tingkat dalam hal ilmu. Dan ketika Umar bin Khattab kembali kepada sahabat-sahabat tadi, ya, sa'aluhu amma suna'ah, maka mereka menunggu-nunggu Umar, ya, mereka menunggu-nunggu bagaimana hasil daripada, ya, Umar bin Khattab berdiskusi dengan Abu Bakar. Maka bertanya kepada Umar, apa jawaban Umar? Umdu sakilatkum, sungguh celaka kalian. Ya, faqad laqitu ma laqitu fi sabilikum min khalifati Rasulillah. Sungguh aku mendapatkan apa-apa hasil daripada ide-ide kalian. Ya, aku mendapatkan murka daripada Abu Bakar gara-gara kalian. Ya, subhanallah. Naam. Kemudian ikhwatin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika pasukan yang sudah disiapkan oleh Rasulullah dan disiapkan oleh Abu Bakar ini hendak berangkat, ya, untuk memerangi bangsa Rum, memerangi bangsa yang kuat waktu itu, yang terkuat setelah Persia. Walamma talaqal jaisu bi qiyadati qaid asyab sayya'u khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masyan wa Usama raqibun. Ketika pasukan ini berangkat, maka Abu Bakar mengantarnya. Ya, Usama dalam kondisi mengendarai kendaraan, sedang Abu Bakar berjalan di bawah. Faqala Usama,
Maka melihat hal ini Usama merasa tidak nyaman. Ya Khalifah Rasulillah, wahai Khalifah Rasulullah, ya, wahai Abu Bakar, wallahi la tarkabanna aw la anzilanna. Demi Allah, engkau yang naik atau aku yang turun? Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar berkata, wallahi la tanzil. Demi Allah jangan engkau turun wahai Usama. Wallahi la arkab wa ma alayya an ughabbira qadamayya fi sabilillah Usama. Demi Allah wahai Usama jangan engkau turun, ya. Biarkan aku berjalan. Biarkan kakiku ini ikut, ya, terkena debu-debu fi sabilillah. Ikut berjalan mengantar kalian, ya, dalam rangka fi sabilillah. Biarkan debu-debu ini sebagai saksi nanti bahwasanya aku ini ikut andil dalam mengantar kalian fi sabilillah. Naam. Kemudian Usama, ya, berdoa dengan doa seseorang yang akan meninggalkan kaumnya, yakni doa orang-orang yang safar. Astaudiullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika wa usika bi infadi ma amaraka bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa mala alaihi wa qala in ra'aita an tu'inani bi Umar fa'dan lahu bil baqa'i ma'i fa'dina Usama li Umar bil baqa'. Maka pasukan Usama yang terdiri dari sahabat-sahabat senior, di antara adalah Umar bin Khattab, ya. Dan waktu itu Abu Bakar sebagai khalifah, ya. Abu Bakar meminta izin kepada Usama yang waktu itu masih muda, ya. Sedangkan ada sahabat-sahabat senior, agar Umar ini biarkan dia di Madinah. Karena Abu Bakar membutuhkan Umar, ya, untuk berdiskusi, untuk menjadi teman dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Lihatlah ikhwati yang dimuliakan Allah Ta'ala, ketika Abu Bakar marah dengan Umar karena usulan-usulan agar Usama diganti, ya, dikarenakan umurnya yang masih muda. Begitu marahnya Abu Bakar sampai menarik jenggotnya. Akan tetapi bagaimana ketika Umar akan berangkat meninggalkan Abu Bakar, Abu Bakar meminta kepada Usama agar Umar ini tetap bersama Abu Bakar, agar Umar ini ikut memberikan masukan-masukan, kebijakan-kebijakan, ya, dalam memutuskan sesuatu oleh Abu Bakar. Menunjukkan bagaimana marahnya mereka, ya, itu karena Allah. Marahnya mereka ketika hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak Rasulnya itu dilanggar. Akan setelah itu persahabatan mereka ada persahabatan yang kokoh. Nah, kemudian ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dan pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Usama ini berhasil menunaikan perintah Rasulullah. Mereka berhasil menancapkan kaki-kaki dan kuda-kuda, kaki-kaki kuda dan juga kaki-kaki onta di tanah Balqa, ya, berhasil mengalahkan kaum bangsa Rum, ya. Dan ini merupakan kabar yang membuat gembira kaum muslimin, ya, yang selama ini mereka meragukan bagaimana kepemimpinan Usama yang masih kecil waktu itu, yang masih muda, ya, akan tapi bisa mengalahkan bangsa Rum yang kuat. Subhanallah. Maka ikhwatin dimuliakan Allah Ta'ala, dalla Usama ibnu Zaid mamtaddat bihil hayatu maudi'a ijlali muslimin wa hubbihim wafa'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adalah Usama ibnu Zaid radhiyallahu an, dalam hidupnya selalu, ya, diabdikan untuk kaum muslimin dan Islam, ya. Dan Usama juga ikut mengikuti perang Mu'tah, ya, perang Mu'tah, perang yang dikomandai oleh bapaknya, ya, perang yang dikomandai oleh bapaknya yakni Zaid. Dan juga ketika bendera daripada Zaid, ketika Zaid gugur, maka diganti oleh Ja'far bin Abu Thalib. Dan ketika bendera daripada yang dipegang oleh Ja'far bin Abu Thalib gugur ini, Ja'far bin Abu Thalib gugur, maka diganti oleh Abdullah bin Rawaha. Usama berada di situ, ya. Usama berada di situ. Dikisahkan di sini perkataan Umar Al-Faruq kepada anaknya ketika Umar membagi-bagi harta rampasan perang yang tidak sama, ya. Umar memberikan lebih kepada Usama daripada anaknya Abdullah ibnu Umar.
Maka Abdullah ini protes kepada bapaknya, "Ya abati, wahai bapak, faratta li Usama 4,000 wa faratta li 3,000." Engkau memberikan bagian kepada Usama ini 4.000 ya, dirham, dan engkau memberikan kepadaku 3.000 dirham saja. Wa ma kana li abihi minal fadl aksar mimma kana laka. Dikatakan kepada bapaknya, Abdullah bin Umar berkata kepada bapaknya Umar, "Wahai Umar, apakah ini dikarenakan ya Bapak Usama itu lebih mulia daripada kamu, ya, kedudukanmu, kamu adalah sahabat Rasulullah, ya, walaysa lahu minal fadl aksar mimma li." Apakah ini dikarenakan bapaknya itu lebih mulia daripada kamu dan Usama lebih mulia daripada aku? Maka berkata Al-Faruq Umar bin Khattab, "Hayhata, ya, sungguh celaka engkau. Inna abahu kana ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min abika." Sungguh bapaknya, yakni Zaid bin Harisah, itu lebih dicintai oleh Rasulullah daripada bapakmu, daripada aku. Wa kana huwa ahabba ila Rasulillah minka. Dan dia, Usama ini, lebih Rasulullah cintai daripada dirimu. Subhanallah. Naam. Inilah ikhwati yang dimuliakan Allah Ta'ala, sedikit kisah tentang Usama ibnu Zaid, ya, Al-Hibbu Ibnul Hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mendapat gelar kekasih daripada anak kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini bermanfaat, semoga ini menambah kecintaan kita kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.